Shalom. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat penting ini. Ketika pengangkatan terjadi sebelum masa aniaya bagi orang-orang benar, apakah peristiwa itu bersamaan dengan yang disebutkan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 dan Wahyu 20 ayat 4? Mari kita lihat satu persatu dari firman Tuhan. Pertama, 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Paulus menuliskan bahwa sebelum hari Tuhan tiba, akan datang dahulu apa yang disebut sebagai manusia durhaka atau antikristus. Dia akan menyatakan dirinya dan bahkan duduk di bait Allah, menyombongkan diri sebagai Allah. Jadi ayat ini jelas berbicara tentang peristiwa masa aniaya besar di mana antikristus berkuasa dan menentang Allah. Kedua, Wahyu 20 ayat 24. Di sini Yohanes mendapat penglihatan bahwa orang-orang yang mati martir karena iman kepada Yesus, karena tidak menyembah binatang dan tidak menerima tanda antikristus, mereka dibangkitkan dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Jadi ini adalah kebangkitan khusus orang-orang kudus yang setia sampai mati di masa aniaya. Ketiga, mari kita bandingkan dengan pengangkatan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Paulus berkata, Tuhan sendiri akan turun dari sorga, orang-orang mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu, dan mereka yang hidup akan diubahkan, lalu bersama-sama diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Inilah pengangkatan yang kita nantikan. Sekarang pertanyaannya, apakah semua ini terjadi bersamaan? Disinilah muncul perbedaan pandangan dalam teologi. Dalam pandangan pre-tribulasi, pengangkatan terjadi sebelum masa aniaya besar dimulai. Jadi orang percaya diangkat lebih dahulu, lalu barulah antikristus menyatakan diri seperti yang ditulis di 2 Tesalonika 2. Dan kemudian setelah masa aniaya terjadi, kebangkitan martir seperti di Wahyu 20 ayat 4. Artinya, dalam pandangan ini, pengangkatan tidak bersamaan dengan peristiwa 2 Tesalonika 2 dan Wahyu 20. Dalam pandangan post-tribulasi, pengangkatan dipandang terjadi pada akhir masa aniaya, bersamaan dengan kedatangan Kristus kedua kali. Maka 1 Tesalonika 4, 2 Tesalonika 2, dan Wahyu 20 bisa dilihat sebagai rangkaian peristiwa yang sejajar. Kristus datang, orang percaya diangkat, antikristus dikalahkan, dan orang-orang kudus yang mati martir dibangkitkan. Jadi, jawabannya tergantung pada posisi eskatologi yang dianut. Bila pre-tribulasi, maka tidak bersamaan. Bila post-tribulasi, maka bisa dipandang bersamaan. Namun saudara-saudara, hal yang terpenting bukanlah soal posisi kita di sisi pre-tribulasi atau post-tribulasi, melainkan bagaimana kita siap sedia menghadapi kedatangan Tuhan. Yesus sendiri mengingatkan dalam Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Artinya, fokus kita bukan sekedar menghitung waktu atau mencari tahu kapan tepatnya, tetapi bagaimana kita hidup kudus, setia, dan siap setiap saat untuk menyambut kedatangannya.
Kesimpulannya, 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 berbicara tentang kemunculan antikristus. Wahyu 20 ayat 4 berbicara tentang kebangkitan martir sesudah masa aniaya. Dan pengangkatan adalah janji Allah bagi orang percaya. Apakah itu terjadi terpisah atau bersamaan, itu bisa dipahami berbeda-beda. Tetapi yang pasti, kita semua dipanggil untuk berjaga-jaga dan tetap setia, supaya kapanpun Tuhan Yesus datang, kita didapati layak menyongsong Dia dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.